Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Today. Satgas COVID-19 menerbitkan aturan baru masa karantina bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan dari luar negeri. Satgas mewajibkan karantina 14 hari bagi WNI dari negara terinfeksi COVID-19 varian Omikron maupun yang berdekatan dengan negara transmisi. Dikutip dari cnnindonesia.com, aturan baru karantina tertuang dalam keputusan Satgas COVID-19 nomor 1 tahun 2022 soal pintu masuk, tempat karantina, dan juga kewajiban PCR bagi WNI perjalanan luar negeri. Dalam aturan baru ini ada 3 kriteria yang mewajibkan karantina 14 hari bagi WNI perjalanan luar negeri, yaitu WNI yang tiba dari negara terinfeksi COVID-19 varian Omikron, WNI yang tiba dari negara-negara secara geografis yang berdekatan dengan transmisi varian Omikron ini, dan juga kedatangan dari negara dengan jumlah kasus COVID-19 varian Omikron yang lebih dari 10.000 kasus. Sementara karantina 10 hari wajib bagi WNI yang tiba dari negara-negara yang tidak termasuk dari 3 kriteria aturan baru tadi. Dan bagaimana penerapan aturan baru Satgas COVID-19 untuk kedatangan WNI dari luar negeri dan apakah jumlah hotel karantina mampu mengakomodir lonjakan kedatangan WNI? Kita sudah terhubung via Zoom dengan Alexander K. Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Halo, selamat pagi Pak Alex. Bisa Anda ceritakan atau jelaskan begitu, Satgas menerbitkan aturan baru karantina bagi kedatangan dari luar negeri dan 3 poin aturan tadi Pak yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, selamat pagi, salam sehat. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal, bahwa Satgas COVID-19 sudah mengeluarkan surat keputusan yaitu SK nomor 1 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kasatgas Letnan Jenderal Suharyanto. Dan itu mengatur tentang entry point, tempat karantina, dan kewajiban testing bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri. Memang benar bahwa pelaku perjalanan luar negeri itu ada yang 10 hari dan ada yang 14 hari. Yang 14 hari ini tentu dari negara terjangkit ataupun secara geografis dia berdekatan dengan negara terjangkit. Dan kemudian pengaturan entry point itu termasuk dari bandar udara, pelabuhan laut, pos lintas batas negara seperti Aruk di Kalimantan Barat, Entikong, dan Motai Nusa Tenggara Timur. Jadi surat ini juga mengatur tentang bagaimana lokasi karantina. Misalnya di DKI Jakarta, Surabaya, Manado, Batam, Tanjung Pinang, Nunukan, Entikong, Aruk, Montaigne, Nusa Tenggara Timur, di mana ada yang disiapkan gedung-gedung yang sudah disediakan oleh pemerintah, termasuk juga gedung hotel dari pihak swasta yang dipakai dalam rangka untuk karantina. Dan tentu dalam hal ini pemerintah sudah menghitung karena ada pertambahan jumlah hari. Kalau ada pertambahan jumlah hari tentu ada length of stay yang bertambah. Sehingga memang kebutuhan kamar itu harus diatur antara mereka yang 10 hari dan 14 hari. Dan demikian juga diantaranya ada yang untuk karantina, tapi ada juga yang sebagai isolasi. Jadi sebagai contoh misalnya untuk Bandara Soekarno-Hatta yang turun di sana, untuk kapasitas Wisma itu 20.000 lebih disiapkan. Dan untuk hotel itu lebih kurang 16.500. Dan kita juga menghitung rata-rata kedatangan antara 4.000 ataupun di atas 4.000. Dan ini sudah diatur. Demikian juga Surabaya, Juanda sudah disiapin yang baru saja dibuka. Di mana untuk Wisma, di mana ini untuk yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu lebih kurang hampir 1.900-an. Dan kemudian untuk hotel itu 1.300-an. Dan kemudian rata-rata kedatangan bisa kita hitung 400 hari. Jadi masalah ini tentu yang sebagaimana yang sudah diatur dalam SK ini tentu menyesuaikan juga dengan dinamika di lapangan. Artinya, kendatipun di dalam SK sudah ditetapkan jumlah hotel, jumlah kamar, tetapi tidak tertutup kemungkinan ini akan bisa berkembang sesuai dengan dinamika orang yang pulang dari luar negeri atau juga kunjungan dari warga negara asing. Jadi kedua hal ini yang harus disiapkan. Dan semua hotel yang sudah ditetapkan sebagai hotel karantina ataupun sebagai isolasi itu sudah lolos dari verifikasi dari tim yang dibentuk terdiri dari Dinas Kesehatan setempat dan termasuk juga tim surveillance karantinanya Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID. Jadi untuk ini juga sudah di training bagaimana
cara melakukan karantina, bagaimana alur di dalam, dan bagaimana supaya tidak terjadi kontak erat antara sesama mereka yang ada di dalam gedung karantina. Termasuk juga kalau misalnya hasil PCR-nya positif, maka dia harus pindah ke isolasi. Jadi ketentuan-ketentuan ini semua sudah diatur dan harus dilaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Termasuk juga Satgas mengatur tentang tarif hotel, ya. Jadi tarif juga ini sudah diatur melalui aplikasi. Jadi artinya ada harga untuk 9 malam 10 hari dan ada harga 13 malam 14 hari. Jadi harga ini juga beragam, mulai dari dia bintang 2, bintang 3, dan bintang 4. Sebagai contoh, itu bintang 4 itu harganya antara 9,2 juta. Demikian juga kalau misalnya paket 13 malam 14 hari, itu hotel bintang 3 itu mulai dari 10,4 juta. Dan tentu dalam hal ini pembiayaan yang untuk hotel karantina, untuk bagi mereka yang berpergian karena wisata ataupun bisnis ataupun urusan pribadi, maka kamar yang disiapin itu adalah sudah tersedia semua dan tidak boleh room only. Jadi termasuk di situ pajak, termasuk biaya pelayanan, dan termasuk juga di situ biaya makan 3 kali sehari, laundry pakaian, transportasi bandara ke hotel, tes PCR 2 kali, dan biaya tenaga kesehatan dan keamanan yang mengawal dan mendampingi mereka, bahkan kebutuhan laboratorium yang harus disiapkan. Jadi artinya tarif ini sudah dilaporkan dan dicatat di website karantinhoteljakarta.com. Dan demikian juga untuk daftar-daftar hotel itu sudah ada di dalam website di HOTS. Jadi artinya ini semua transparan, terbuka, dan tidak boleh ada perantara, dan mereka yang membutuhkan langsung menghit website tersebut untuk melakukan registrasi. Dan tentunya sebelum mereka masuk ke sana, tentu proses karantina di bandara juga sudah diatur, di mana proses tersebut bisa berjalan sesuai dengan checkpoint-checkpoint yang sudah ditetapkan. Ya, Pak Alex, dari 3 kriteria yang kita bahas sebelumnya itu, di salah satu poin, yaitu poin kedua, dibahas bahwa negara yang juga berdekatan. Nah, definisi berdekatan ini, Pak, apakah kemudian diartikan hanya sebelahan atau di sekitarnya? Misalkan kita ambil contoh Amerika Serikat yang kasusnya sedang naik, apakah di sekitar Amerika Serikat akan juga menjadi salah satu poin yang masuk dalam poin kedua itu? Atau bagaimana cakupannya itu tadi, Pak Alex? Ya, jadi artinya karantina yang 14 kali 24 jam itu memang ada 3 kelompok. Satu, memang negara tersebut sudah mengkonfirmasi bahwa terjadi transmisi komunitas. Artinya yang ada transmisi di daerah tersebut, seperti di Inggris, sudah terjadi penularan antara satu warga ke warga yang lain atau antara satu distrik ke distrik lain. Tentu ini memang harus 14 hari. Atau secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas. Misalnya dia datang dari Mozambik misalnya, walaupun itu negara tersebut adalah di Afrika Selatan. Atau bisa saja misalnya dengan Prancis misalnya, yang berdekatan dengan negara Inggris walaupun memang dia berseberang lautan. Jadi ini secara geografis berdekatan. Bisa juga sekarang Amerika Serikat di mana kasusnya sudah tinggi, tetapi kita juga harus melihat dia melakukan pemberangkatan itu dari pelabuhan mana. Karena tidak semua negara bagian itu angkanya tinggi. Jadi tentu dalam hal ini kita harus mengikuti website dari Badan Kesehatan Dunia untuk perkembangan selanjutnya. Nah, kemudian juga yang menjadi ukuran adalah jika jumlah kasus konfirmasi itu lebih dari 10.000 kasus per hari. Jadi seperti di daerah misalnya di New York State misalnya, kalau itu sudah lebih dari 10.000, tentu ini akan menjadi daerah di mana sudah terjadi ledakan secara eksponensial. Maka ini bisa saja didata sebagai 14 kali 24 jam. Oleh karena itu, bagi pelaku perjalanan luar negeri, bisa saja waktu saat dia berangkat menuju Jakarta, dia masih mendengar informasi 10 kali 24 jam, tetapi setiba di Jakarta mungkin berubah menjadi 14 kali 24 jam, oleh karena ada perubahan kebijakan dan perubahan informasi dari negara di mana dia berangkat. Jadi oleh karena itu, kepada mereka yang melakukan perjalanan luar negeri ini, supaya tetap waspada dan supaya tetap bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi, baik dari negara dia berangkat maupun sampai di negara tujuan. Dan karantina ini sudah menjadi keharusan karena ini sudah diatur dalam regulasi dan ini merujuk kepada undang-undang karantina.
Artinya negara mana saja ini akan cukup fleksibel begitu Pak ya, melihat bagaimana perkembangan dari setiap harinya begitu. Nah Pak Alex, kami juga ingin mengkonfirmasi Pak, karena ini juga habis setelah libur panjang tahun baru, kemudian Anda tadi menyebutkan terjadi adanya potensi peningkatan jumlah WNI yang masuk. Apa benar begitu, seluruh hotel karantina mulai dari bintang 2 hingga bintang 5 bagi patriasi dari luar negeri ini sudah hampir penuh Pak? Ya, jadi karena memang ini kalaupun tidak ada pandemi, memang ini kan end year ya, artinya libur akhir tahun. Dan ini sudah menjadi tradisi di mana di akhir tahun itu ada yang libur panjang dan kemudian ada yang kembali oleh anak kerja dan termasuk juga masuk pelajar yang libur karena ujian semester selesai. Jadi oleh itu memang akhirnya 16.500 kamar hotel dan kemudian di pertengahan Desember hotel dan restoran Indonesia telah komit untuk menambah jumlah kamar. Karena hotel itu yang sudah dihitung itu ada alokasi dan ada memang kapasitas dari hotel. Jadi tentu dalam hal ini kapasitas hotel itu bisa diserap untuk menjadi alokasi untuk peserta karantina. Dan dalam hal ini ada lebih 72 hotel yang sudah terdaftar sebagai hotel karantina. Dan dari 72 hotel itu ada 16.500 kamar yang sudah memang dialokasikan, tapi masih lebih dari 20 ribuan untuk memang tersedia sebagai kapasitas hotel. Jadi ini tentu akan menjadi pertimbangan untuk menggeser sewaktu-waktu jumlah kebutuhan kalau misalnya memang jumlah kamar sudah terokupasi oleh karena kedatangan oleh pelaku perjalanan luar negeri yang meningkat. Dan ini tentu harus dimonitor juga. Tapi juga dengan dibukanya Surabaya, kemarin ini juga sudah meringankan. Karena Surabaya paling tidak itu bisa menampung lebih kurang 400 atau 500 per hari. Ya, Pak Alex, Anda sebutkan tadi ada 16.000 kamar yang disiapkan, juga bagaimana skema nanti kedatangan dan juga kuota dari hotel itu sendiri. Nah, yang ingin kami tanyakan juga Pak, ketika kita berkaca sedikit kepada masa lalu, rasanya cukup banyak begitu adanya mafia karantina begitu. Nah, bagaimana langkah Anda dan juga Satgas begitu untuk mengantisipasi adanya hal-hal serupa Pak? Kan rasanya akan sia-sia ketika skemanya sudah ditata bagus, tapi juga masih ada penyelewengan yang tidak bertanggung jawab tadi, Pak Alex. Ya, jadi sebagaimana sekarang setelah dilakukan perbaikan-perbaikan, tentu tetap harus ada penyempurnaan. Maka ada dua kegiatan besar di dalam rangka menerima mereka yang datang dari luar. Pertama itu adalah proses kedatangan di bandara internasional, di mana di sana ada pengukuran suhu, ada entry test, kemudian ada holding room di mana mereka menunggu, kemudian ada pemeriksaan dokumen, proses keimigrasian, kepabeanan, dan kemudian menuju zona penjemputan. Dan setelah itu mereka mobilisasi masuk ke hotel. Sebelum masuk ke mobilisasi tentu dilihat apakah ini si PPLN ini reaktif terhadap tes atau tidak. Karena nanti akan dibedakan mana yang mereka ke isolasi, mana mereka yang ke karantina. Dan kemudian juga selama karantina itu mereka nanti akan ada juga tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam proses karantina tersebut ada website yang sudah disiapkan untuk bisa mendaftar dan untuk bisa melakukan login agar masalah hotel ini memang sudah dilakukan secara online. Dan ini memang tidak lagi melalui orang ketiga ataupun agensi. Jadi secara online, secara aplikasi ini sudah disiapkan. Jadi kalau kita lihat dari website tersebut, kita bisa mengetahui mana jumlah hotel yang tersedia dan di mana daerahnya, ada Jakarta Pusat, ada Jakarta Selatan, dan kemudian bagaimana akomodasi yang disiapkan sesuai dengan kelasnya. Ini sudah diatur dengan website yang sudah disiapkan, yaitu website karantinhoteljakarta.com. Dan untuk memasukkan daftar hotel tersebut juga bisa kita baca di website DHOTS. Di situ ada terdata mengenai harga, mengenai fasilitas yang ada disiapkan.
Baik, harapannya dengan sistem online ini akan mengurangi kecurangan ataupun potensi-potensi penyelewengan tadi ya, Pak Alex. Dan kalau begitu terima kasih Pak Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ya, selamat siang.